Oke, tes tes. Apakah suara saya cukup terdengar? Dengar, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Ini baru berapa orang? 24 orang, sekitar 6 orang atau 7 orang lagi ya yang belum. Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan membahas masalah PPN ya. Kebetulan kemarin belum bisa ngajar, jadi 2 materi sekaligus nih ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Sebelumnya kita belum pernah belajar PPN ya, kemarin ya. Hari ini kita akan belajar PPN. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita sesi foto bersama dulu ya. Untuk bukti kita perkuliahan. Oleh karena itu,
kepada seluruhnya agar menyalakan kamera atau on cam ya. Kita akan bersama itu. Siap ya. Yang belum on cam boleh kita foto dulu ya. Oke, siap. Hitungan ketiga ya, siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Ya, kita cek dulu. Oke. Kita mulai saja ya. Saya akan jelaskan dulu PPN dari petani ya. Oke, sudah terlihat slide show-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita mulai ya. Hari ini 2 pertemuan kita bahas tentang PPN ya, mudah-mudahan tidak lama juga ya. Sejam cukup lah ya, 2 jam kurang. Kalau kita bicara soal PPN, sebetulnya sederhananya mudah ya, hanya mengalih jualan dengan 11% tarifnya selesai, bukan? Cara sederhana begitu, mau penjualan maupun pembelian sama ya. Terlihat slide-nya ya? Terlihat, Pak. Halo? Lihat ya, ini soalnya zoom-nya aneh gitu. Muncul enggak gitu. Sebentar saya cek. Bentar. Saya ulangi. Ya, kalau PPN itu sederhananya tinggal kalikan aja tarifnya, baik penjualan maupun pembelian ya. 11%. Sekarang tarifnya 11% ya. Kalau dulu 10% ya. Namun banyak hal yang harus kita bahas terkait dengan PPN. Kita awali dulu kapan wajib pajak itu terkena kewajiban PPN ya. Ujungnya aneh. Yaitu ketika dia sudah mencapai omset 4,8 miliar per tahun atau 400 juta sebulan ya. Bisa dicatat. Sudah ada kewajiban tentang PPN jika dia sudah menjadi PKP atau pengusaha kena pajak.
status PKP ini nanti dikukuhkan dalam surat nomor pokok surat pengukuhan PKP ya, NPPKP namanya, nomor pokok pengusaha kena pajak. Itu syaratnya adalah penjualannya sudah mencapai 4,8 miliar setahun. Ya. Kok saya merasa aneh ya. Sepertinya masalah ini ya. Masalah laptop yang kita lihat. Atau nggak usah saya jauh ya. Kalau nggak saya show kelihatan nggak ya? Silakan mau ganti device. Kalau nggak saya show kita lihat. Kelihatan nggak? Sama Masih aja. loading, Pak. Loading ya. Udah kelihatan. Ini ternyata sama aja. Saya nggak tahu nih tampilan Zoom-nya bermasalah. Mungkin komputernya ya, laptop. Jadi saya mau menekan ke peserta nggak bisa. Ada yang admin nggak bisa masuk yang saya. Tapi terlihat ya. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Cuma kurang besar aja ya. Kalau sekarang udah saya coba belum? Sudah, Pak. Udah ya, besar ya. Oke, kita lihat ya, apa saja yang bisa kita bahas. Pertama, hakikat PPN sendiri itu apa sih ya? Jadi PPN itu adalah kegiatan pajak atas kegiatan konsumsi di dalam daerah pabean atau wilayah Republik Indonesia ya. Daerah teritorial perpajakan Indonesia. Atas konsumsi apa? Konsumsi barang atau jasa yang terkena pajak. Ya. Itu pengertiannya. Karena kegiatan konsumsi. Padahal ini jadi satu hal yang sebetulnya menurut saya ada sedikit keanehan ketika bicara pengertian PPN. PPN itu kan singkatannya pajak pertambahan nilai ya, betul? Nah, harusnya kalau misalkan pabrik membuat produk kemudian dijual kepada distributor, itu tepat dikenakan PPN karena ada sesuatu nilai tambah ya. Pertambahan itu nilai tambah kan, value added-nya ada. Dari barang pokok, dari bahan baku, kemudian menjadi barang jadi ya. Kadang-kadang di packing yang bagus ya. Ada pertambahan nilai wajar kena PPN dari pabrik ke distributor utama misalkan ya. Yang jadi anehnya itu adalah ketika jadi distributor utama jual ke agen. Di situ kena PPN lagi. Jadi ada satu sifat PPN, satu melekat ke barang, kedua semua mata rantai distribusi kena. Padahal dari distributor utama ke agen kan tidak ada nambah apapun ya, packing tidak itu, nambah sesuatu pun tidak ada penambahan tidak ada penambahan value atau nggak ada value added, tetapi tetap dikenakan PPN. Nah ini sedikit menyimpang daripada pengertian PPN sendiri ya. Nah, jadi dari semua mata rantai kena tuh, dari pabrik ke distributor utama,
distributor utama ke agen ke dealer, mungkin nanti dealer ke toko-toko konsumen pun kenal seperti itu. Jadi berantai ya, seluruh mata rantai kegiatan distribusi terkena PPN seperti itu. Nah, ini menjadi satu keanehan, makanya harus ada yang berani seperti ini. Tinggal kita ajukan misalkan ke MK ya, ke Mahkamah Konstitusi, bahwa harusnya sih kalau tidak ada value added, kenapa dikenain pajak kan itu ya. Belum lagi kita beli di toko kena PPN lagi, jadi beberapa kali PPN itu, jadi sebetulnya lebih daripada 11%. Masalahnya adalah kan yang nanggung konsumen akhir, betul, kita sebagai pembeli di toko yang menanggung seluruh PPN. Distributor ke agen kena PPN, harganya jadi mahal ya. Kemudian dari agen ke toko juga kena PPN jadi mahal. Terakhir toko ke kita, itu kemahalannya udah berlipat-lipat. Oke, jadi konsumen yang nanggung semua ini. Nah, ini ada satu keanehan. Kita lihat sifatnya ya. Nah, sesuai sifatnya kita lihat. Pertama adalah objektif, melekat pada objek. Jadi setiap kali produsen memproduksi produk, itu kepadanya sudah melekat PPN-nya. Tidak bisa tidak itu ya. Nanti ada beberapa mungkin yang tidak ya. Yang kedua, tidak langsung. Jadi ini melalui pihak ketiga, pemungut ya, melalui PKP. Jadi kita kalau beli barang kan bayar PPN, tapi tidak langsung ke toko, tidak langsung ke negara, tetapi lewat toko ya. Nanti toko yang akan melaporkan, akan ada membayarkan PPN kita. Jadi kita itu nitip uang PPN kepada negara melalui toko. Ya. Kemudian multi stake, nah ini dikenakan setiap rantai produksi dan distribusi tentunya ya. Seluruh rantai distribusi terkena PPN. Jadi ini menyimpang daripada kepanjangan dari PPN itu sendiri, pajak pertambahan nilai, karena tidak ada value added seperti itu ya. Kemudian metode kredit, jadi nanti sistemnya bisa mengurangi pajak yang kita beli ya. Perusahaan jual mengut PPN ya. Kemudian perusahaan beli ke supplier juga dapat PPN. Nah, yang dari supplier itu disebut PPN masukan. Itu kita bisa kreditkan ya, atau bisa mengurangi pajak PPN keluaran yang kita buat dari orang. Ya. Kemudian netral, tidak mempengaruhi pola konsumsi wajib pajak. Dan menghindari pajak berganda, pajak atas konsumsi tidak akan dikenakan dua kali. Kamu sangat menyimpang ya pengertiannya. Dipungut di tempat konsumsi pasti ya, kemudian dipungut di tempat asal jasa atau barang. Ya. Jadi di mana kita beli, disitulah dipungut di PPN. Itu objeknya bisa dari penyerahan atau penjualan, maksudnya penjualan barang, penyerahan barang ya. Kemudian dari impor juga kena PPN di bea cukai ya, di pelabuhan. Kemudian pemanfaatan dalam daerah pabean ya. Kemudian ekspor, termasuk ekspor juga kena pajak PPN. Ada 4 ya. Kemudian kita lanjutkan, pemungutnya siapa? Jadi tugasnya pemungut itu memungut, memotong, dan menyetorkan PPN serta melaporkannya ya. Jadi petugas pemungut adalah pihak ketiga. Siapa itu? Pertama bendaharawan negara ya. Kalau kita urusan kepada pemerintah, nanti yang memungut itu bendaharawan negara. Ya, bendaharanya satu instansi. Yang kedua, pengguna BKP atau JKP di luar dari pabean ya. Kemudian kita lihat jika kepada bendahara negara ini
tidak kena PPN jika di bawah 1 juta rupiah. Jadi kalau kita jual barang ke instansi atau departemen ataupun dinas-dinas ya, di bawah 1 juta dan tidak dipecah-pecah, maka kepuasannya tidak akan kena PPN. Lalu terkait penyerahan pembebasan tanah, nggak ada PPN. Lalu penyerahan BBM dan non BBM oleh Pertamina nggak kena PPN ya, nggak pernah ya kita beli pertalite di SPBU ada PPN-nya, nggak ada. Termasuk bayar telepon ya, beli pulsa nggak ada PPN-nya ya. Lalu penyerahan atas jasa angkutan udara, pesawat terbang ya dan lain sebagainya. Kemudian penyerahan PKP atau JKP yang tidak dipungut PPN. Lalu barangnya apa saja yang kena PPN, yaitu barang BKP berwujud dan tidak berwujud ya. Ini aktif Pak ya. Yang tidak berwujud misalkan hak paten, lisensi, haki dan sebagainya ya. Ini yang tidak berwujud. Kemudian untuk yang tidak berwujud ada haki ya, ada industri perlengkapan, komersial atau ilmiah. Kemudian pengetahuan di bidang industrialisasi komersial atau ilmiah. Kemudian pengetahuan bantuan tambahan terkait konflik sebelumnya. Kemudian hak menggunakan gambar hidup ini yang tidak berwujud ya, yang tidak ada fisiknya. Kemudian sewa juga ya, kena ya. Kemudian penyerahan akibat sewa beli atau leasing kena. Termasuk ini yang menarik, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Jadi kalau kita misalkan pabriknya pabrik furnitur ya, bikin meja kerja. Nah sementara dia sendiri butuh meja kerja. Barang yang di gudang itu dipakai buat di kantor ya. Itu kan pemakaian sendiri namanya. Itu juga ada PPN-nya ya, kena PPN. Atau pemberian cuma-cuma secara gratis kepada pihak lain juga terkena PPN. Kemudian penjualan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan, misalkan aktiva tetap ya, yang ada di perusahaan kan awalnya tidak untuk dijual belikan ya, tetapi ketika dijual akan kena PPN. Lalu penyerahan antara kantor pusat dan cabang, termasuk penyerahan vaksinasi. Kalau jual vaksinasi juga nanti kalau terjual akan ada PPN-nya ya. Ini yang bukan sekarang, yang bukan penyerahan. Pertama, penyerahan pada makelar atau makelar itu piala atau perantara ya. Kemudian penyerahan untuk jaminan utang piutang, termasuk kalau ada penyerahan kantor pusat ke cabang, tetapi ada pemusatan ya. Maksud pemusatan itu saat membuat faktur pajaknya satu nomor itu, nomornya sama dengan antara pusat dengan cabang. Jadi misalkan pusatnya hari ini pakai 1 sampai 05, kemudian 6 sampai 10-nya oleh cabang. Itu namanya pemusatan. Jadi satu kode faktur pajak yang ada di pusat dipakai sama-sama beserta cabang-cabangnya, itu namanya pemusatan ya. Oke, kita lihat lagi. Sekarang ada barang-barang yang tidak dikenai PPN. Pertama si tambang dan pengeboran ya, itu tidak kena. Misalkan minyak, BBM, gas, batu bara, panas bumi, biji logam itu tidak ada PPN-nya. Karena ini menyangkut hal hidup orang banyak ya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok. Nah, sembako itu tidak ada PPN-nya ya. Pak, kemarin saya beli beras di Indomaret misalkan ya. Itu ada PPN-nya Pak. Coba perhatikan truknya ya. Truk belanja di PPN di Indomaret atau Alfamaret. Itu pasti kalian ada PPN-nya ya. Tapi tolong perhatikan, PPN-nya itu N-nya N kecil ya. PPN kecil. Jadi kalau kita belanja di Indomaret atau swalayan yang lainnya, PPN-nya N-nya kecil, itu namanya pajak penjualan, bukan PPN pertambahan nilai, ya, beda.
Walaupun tarifnya sama 11% ya. Pasti. Namanya belanja swalayan pasti ada PPN, pajak penjualan, bukan PPN pertambahan nilai ya. Sementara kalau PPN pertambahan nilai tidak ada eh, pajak PPN-nya ya. Kemudian hidangan yang disajikan oleh hotel dan restoran atau oleh catering ya. Kenapa? Ini karena hotel dan restoran itu sudah dikenai pajak daerah 20%. Nanti kita ketemu saat belajar pajak daerah ya. Kemudian uang emas batangan dan surat berharga yang juga tidak kena PPN. Oke, ini yang dibebaskan. Ada barang-barang, penyerahan barang ataupun impor barang yang dibebaskan PPN apa saja. Pertama, rumah sangat sederhana, RSS, rusun, pondok borong, kemudian asrama mahasiswa tidak kena. Kemudian pesawat termasuk suku cadangnya, ya, ke dirgantara tidak kena. Kereta api juga tidak kena, ya, dibebaskan PPN. Ada tapi dibebaskan. Kemudian peralatan suku cadang untuk kota udara ya. Kemudian kapal selam ya yang ada di laut juga tidak kena, termasuk suku cadangnya. Kemudian senjata amunisi alustista. Oh, ini ternyata akunnya kok tidak berbayar? Berbayar ya. Wah, mana ini? Punya ternyata ini yang gratisan, biasanya tidak ya. Kita lihat aja ya, nanti kalau kurang kita bikin lagi linknya ya. Vaksin polio dan seterusnya, buku pelajaran dan kitab suci juga tidak ada PPN-nya ya. Ini adalah yang dibebaskan rumah sederhana, itu syaratnya kurang dari 36 meter persegi. Harganya kurang dari 70 juta, ini kalau rumah. Kalau rusun, luasnya tidak lebih dari 21 meter, harganya tidak lebih dari 75 juta. Ya. Dan syarat utama merupakan unit pertama ya yang dimiliki oleh untuk sendiri ya, untuk sendiri. Jadi kalau pernah ngambil rumah maka tidak bisa lagi ya. Ini apa saya salah setting jamnya atau apa ya, nanti kita bikin lagi ya. Ini harusnya berbayar ini, jamnya berbayar, harusnya bisa lama. Oke, kita lihat, saya bahas yang penting-penting aja ya. Termasuk jasa juga itu ada yang kena PPN, ada yang tidak ya. Sama kayak barang pun jasa kena pajak juga itu ada PPN-nya. Nah ini jasa yang tidak dikenai PPN ada beberapa ya. Satu, jasa medis. Kita berobat ke rumah sakit, ke puskesmas, ke manapun tidak akan pernah ada PPN-nya ya. Belum pernah nemu ke rumah sakit ada PPN-nya. Silakan dicek. Kemudian jasa pelayanan sosial ya, dinas sosial ini enggak ada. Termasuk jasa keagamaan ya, umpama ada kiai ceramah ya dikenain PPN enggak ada. Ya, atau pastor ceramah tidak ada PPN-nya ya. Kemudian jasa pendidikan, nah kuliah tidak ada, kalian bayar PPN ya. Jasa kesenian juga tidak ada, jasa penyiaran non iklan tidak ada, jasa angkutan umum tidak ada ya, angkot, kemudian Grab, Gojek itu tidak ada ya. Kemudian jasa perhotelan juga tidak ada karena dia sudah terkena pajak daerah ya, dan jasa catering juga sama kena pajak daerah. Kemudian jasa keuangan, nah kita urusan dengan bank kan tidak pernah kena PPN ya. Nabung nggak ada PPN. Jasa asuransi juga tidak ada. Termasuk jasa lain pemerintah tidak ada PPN-nya. Jasa wesel, jasa surat berperangko tidak ada. Jasa telepon umum koin dulu, zaman dulu telepon ada yang pakai koin ya. Mungkin kalian tidak ngalamin ya.
usia-usia kalian sudah ngalamin. Kalau kita lihat film di sindiran 90 itu masih ada tuh turun poinnya. Seperti itu dulu turun poinnya. Kemudian jasa tempat parkir, nah bayar parkir nggak ada tuh PPN. Dan jasa tenaga kerja PJTKI tidak ada. Ya. Ini yang dibebaskan. Ada PP-nya tapi dibebaskan, nggak usah bayar ya. Jasa sewa kapal ya, pelayaran termasuk mungkin kapal pesiar ya, itu tidak ada. Kemudian jasa pesawat ya tidak ada, udah angkatan udara. Kemudian kereta tadi tidak ada, rumah termasuk alutsista TNI tidak ada. Persewaan rumah sakit tidak ada. Ya, termasuk rumah sederhana, merusun itu tidak ada. Dibebaskan ya. Ada tapi dibebaskan. Kemudian ada yang lain juga yang kena PPN adalah jasa maklon ya. Jasa maklon itu adalah, ada yang tahu nggak apa jasa maklon? Masih ada orang-orang. Halo, masih ada orang-orang kan? Ada. Belum tahu, Pak. Maklon itu adalah misalnya begini, PTA itu punya pakaian ya, karena mau hari ya banyak orderan sehingga apa namanya kewalahan lah ya, tidak bisa memenuhi permintaan pasar tersebut. Oleh karena itu dia mencari perusahaan lain, PTB katakanlah ya, PTB itu bertugas membantu produksi. Jadi memberikan perintah produksi kepada si PTB dengan spek yang sama yang si A inginkan. Maka si B ini sudah melakukan jasa maklon seperti itu ya. Itu namanya maklon. Itu pun kena PPN ya. Oke, sekarang perhitungan PPN. Mudah sekali ya. Cukup mengalihkan penjualan dengan 11% dan pembelian juga dengan 11% ya. Kita lihat. Ini yang penting ini. Jadi ini perlu dibahas ini. Jadi BPP-nya itu ya, ini ada pemakaian sendiri, kemudian harga jual untuk pergantian ya. Kemudian BKP yang semula tidak dijualkan ini harga pasar ya. Kemudian untuk penyerahan pusat ke cabang itu harganya HPP, DPP-nya ya, DPP-nya yang HPP, jadi tidak ada labanya, tidak dihitung. Kemudian penyerahan pada pedagang perantara, itu harga lelang ya. Nah saya sih pengen ini saya ganti dulu ya. Nanti masuk ke berikutnya. Ini dasar dulu PPN ya. Tarifnya sekarang 11% ya, bukan 10 lagi. Yang terpenting nanti yang kedua ini nih, setelah ini berakhir, saya akan lanjut ke pertemuan yang sekarang ya, harusnya sekarang. Oke, yang lain-lainnya ini bisa baca sendiri ya. Oke, sekarang kita stop dulu ini ya. Nanti bentar lagi masuk lagi. Saya akan membahas pertemuan hari ini masih terkait PPN dan juga cara pelaporannya ya. Kebetulan ini tinggal 2 menit lagi ya. Jadi untuk pertemuan kemarin ini saya tutup dulu ya. Oke, silakan untuk live dulu. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya dengan link yang baru ya. Silakan live dulu.
Recording stopped. PPN-nya ya. Nah, sekarang kita lihat intisari daripada PPN ini adalah cara ngitung dan juga cara lapornya ya. Tadi baru pengertian tentang PPN. Sebelum kita mulai, barangkali ada pertanyaan tadi terkait yang materi pertama tadi. Apakah ada pertanyaan? Belum Untuk ada, yang Pak. tadi, ya, silakan, Ada, Pak. silakan. Dan silakan setiap orangnya. Apa tadi yang mau nanya? Ada atau tidak? Sorry, tadi yang ngomong siapa ya? Halo, nggak ada ya? Ada yang tanya ya? Mungkin tadi dia ngomongnya nggak ada yang nanya, Pak. Belum ada yang ditanyain. Belum ada ya? Oke, baik. Sama dengar ya. Oke, baik. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Ya. PPN yang kedua ini, ya. Tadi dasar kita mulai terjadinya kewajiban pajak PPN ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa wajib pajak yang terkena PPN adalah sudah menjadi PKP ya, dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Syaratnya dari pertama omsetnya sudah mencapai 4,8 miliar setahun atau 400 juta sebulan. Atau jika belum mencapai 4,8 itu boleh di PKP asal kita mengajukan diri ya, saya harus rela. Itu tapi opsional ya, boleh iya boleh tidak. Kita daftar lagi ke kantor pajak, kita mau jadi PKP ya. Maka kalau sudah jadi PKP, kita lihat kelebihannya ya. Yang sebelah kanan ya. Jika dikukuhkan sebagai PKP, 1, berkewajiban mengenakan PPN atas penyerahan. Jadi kalau kita ngejual barang, maka wajib memungut 11% dari penjualan. Nah, nanti kita jual barang umpama 1 juta rupiah, maka harga menjadi 1 juta, tambahin 11% berapa? 1.111.000 ya. 1.111.000 rupiah. Ada 2 jenis. Kadang-kadang sayanya ditanggung sama siapa? Itu pertanyaannya. Ada 2 cara, bisa ditanggung oleh konsumen, pembeli ya, atau ditanggung oleh perusahaan sendiri. Maka dikenal istilah include dan exclude PPN. Pernah dengar? Beli barang include PPN, exclude PPN ya. Jadi kalau include itu termasuk PPN, berarti ditanggung oleh perusahaan ya. Kalau include ditanggung oleh perusahaan, kalau exclude berarti ditanggung oleh konsumen. Ya. Yang kedua kelebihannya adalah dapat mengkreditkan PPN masukan. Jadi faktur pajak masukan dari keluaran kita itu. Ya. Sementara kalau bukan PKP itu tidak boleh mengenakan PPN jika menjual barang, tidak sah ya. Dan tidak dapat mengkreditkan PPN masukan kalau belum PKP ya. Kemudian agar dapat dikukuhkan ya, ini syarat-syaratnya ya. Ini mendaftarkan paling lambat 1 bulan kalau mau daftar ya. Atau yang kedua itu jika
penghasilannya sudah 4,8 bukan 600 juta, ini dulu aturan yang lama ini. Sudah mencapai 4,8 miliar per tahun itu wajib PPN. Kalaupun kita tidak melaporkan diri kepada, kita sudah 4,8 nih ya, tapi tidak lapor, maka secara jabatan kantor pajak akan menetapkan kita sebagai PKP, ya, otomatis, ya, tahuan nanti. Oke, bisa nggak sih PKP itu dicabut ya, statusnya dicabut, nggak lagi kita jadi PKP? Bisa. Yang pertama, kalau pindah ke wilayah KPP lain. Umpama sekarang bukannya di Bogor ya, besok pindah ke Depok, maka yang di Bogor dicabut ya, status PKP-nya pindah ke Depok. Yang kedua, jika tidak memenuhi syarat, tidak mencapai 4,8 M ya, maka boleh dicabut. Ya. Tapi prakteknya jarang. Kalau sudah PKP, nggak pernah yang namanya dicabut PKP-nya. Ataupun pengusaha berhenti berusaha, bangkrut, tutup pairit ya, maka berakhir pula status PKP-nya. Oke. Karena kita ngomongin faktur pajak. Faktur pajak dibuat oleh si PKP itu menggunakan yang namanya ISPT PPN ya. Bahkan sekarang sudah menggunakan Android web. Kalau dulu saya bekerja tahun 2010-an sampai 2018 itu masih menggunakan desktop ya, aplikasi ISPT PPN, tapi masih berbentuk desktop, diinstal di komputer ya atau di laptop. Sekarang itu sudah menggunakan Android webnya pajak.go.id ya. Nanti kita saksikan bagaimana cara lapor PPN saat ini ya. Ya, faktur pajak merupakan bukti administratif ya yang memungkinkan PKP melakukan pekerjaan penghasilan. Ingat, faktur pajak itu adalah surat berharga. Saya katakan surat berharga karena mengandung uang ya. Bahwa barang 10 juta, maka pajaknya 11% ya, 100. Maka karena mengandung nilai uang, saya sebut faktur pajak itu adalah surat berharga. Ada uangnya ya, walaupun bukan investasi ya. Itu adalah mengandung uang sehingga jangan sampai sobek ataupun rusak ataupun hilang. Kalau hilang, berarti hilang uang gitu ya. Bisa sih minta lagi ke pembelinya untuk cetak kembali ya. Nah, kita juga lupa ya, kita tidak melaporkan pajak karena mungkin nyimpennya nggak rapi ya, tumpuk-menumpuk sehingga lupa tidak memperbitkan faktur masukan ya. Faktur dapat berupa bukti transaksi umum yang dipersamakan. Nah, misalkan ada resi dari Indomaret, Alfamaret ya, dan suara lainnya, ini kan bentuknya resi ya itu ya. Maka resi itu bisa dianggap faktur pajak juga. Jadi tidak standar yang seperti pada umumnya. Itu boleh. Ya. Kontennya apa? Isinya. Faktur pajak itu pertama identitas penjual ya, identitas pembeli. Tanda tangan verifikasi ini nggak perlu sekarang ya. Faktur pajak sekarang nggak perlu tanda tangan karena sudah ada barcode. Cukup kita scan barcode, maka akan muncul nanti linknya, akan ketahuan nama penjualnya siapa, nama pembelinya siapa, barangnya apa yang dibeli, harganya berapa, tadi ada semuanya ya. Kapan waktunya ada semua. Kemudian ada kode nomor seri dan tanggal ini. Kode dan nomor seri ini sekarang tidak sembarangan, tetapi minta ke kantor pajak ya. Kita biasanya dulu minta misalkan 1000 nomor ya. Ajukan 1000 nomor, nanti kantor pajak akan kasih ya. Nah, nomor itulah yang akan dipakai nanti di faktur pajak. Satu aja hilang, loncat itu ya, nomornya loncat, jadi kalian lupa ya.
dari nomor 3 jadi nomor 5, nomor 4-nya nggak ada, maka akan dipertanyakan kemana nomor 4 nggak dilaporin ya. Oleh karena itu betul-betul tertata sekarang ya. Kalau zaman dulu tidak, dulu itu kode nomor serinya perusahaan buat sendiri, sehingga dengan demikian banyak kasus manipulasi ya, banyak praktik pajak fiktif, bohong-bohongan ya. Nah, sekarang mungkin sudah bagus ya, tidak akan terjadi lagi. Nah, makanya harus minta kakek pajak, harus daftar dulu ya. Begitu mau habis, minta lagi, habis, minta lagi, seperti itu. Ini adalah konten ya, termasuk jenis dan nilai BKP-nya, barangnya apa, berapa harganya, ada semua, tepat ya. Dan ada nilai PP-nya ya, juga PPNBM. BM itu barang mewah ya. Oke, kemudian ini saat penyerahannya adalah kapan terutangnya itu ya. Kapan terutangnya PPN? Pertama saat penjualan atau penyerahan barang ya. Barang diserahkan maka sudah terutang PPN. Yang kedua saat pembayaran. Jika mendahului penyerahan. Jadi kalau misalkan kita jual ke lain, katakanlah PTA ya, kita jual ke PTA dan PTA ngasih uang duluan, uang muka ya, atau bukan uang muka tapi bayar duluan. Maka pada saat bayar duluan itulah dibukakan faktur pajak ya. Nanti baru berikutnya kan nyerahin barang nih, duit duluan dibukain faktur. Berikutnya bulan depan kita akan kirimkan barangnya, itu pun dibukakan faktur lagi. Jadi 2 kali buka ya. Jadi saat bayar termin ya, dan untuk penyerahan bertahap. Jadi ini pada saat pengiriman barang ini juga dibukain lagi. Nanti jenis transaksinya yang berbeda. Ada uang muka, ada penyerahan gitu ya. Kemudian saat penyampaian tagihan, kalau nagih kita bawa faktur pajak ya. Atau terakhir saat akhir bulan terutang, ini ada faktur pajak gabungan ya. Jadi ini untuk toko-toko retail ya, kayak Swalayan, Indomaret, Alfamart kan itu banyak transaksinya ya. Resinya pun banyak yang dicetak. Itu adalah faktur pajak juga. Makanya kalau yang seperti itu boleh digabung ya. Faktur pajak gabungan, isinya digunggung ya. Digunggung atau digabung. Boleh ya. Jika retail. Kita lihat nih, ada kasus-kasus, ini kita jawab apakah kapan dibukain faktur pajaknya ya. Pertama, ini 5 Januari, ini ngirim barang kepada PT Lakon, pembayarannya terima tanggal 4 Februari. Nah, pertanyaannya apakah tanggal 5 atau tanggal 4 bukan fakturnya? Ada yang bisa jawab? Tanggal berapa dibukain fakturnya? Kita tanggal berapa, ada yang bisa jawab? Yang ngirim barang tanggal 5 diterima konsumen tanggal 4 Februari bulan depan. Mungkin ini lewat laut ya, lewat laut lama nih ngirim barangnya. Ini kapan dibukain fakturnya? Apakah pada tanggal 5 atau tanggal 4 Februari? 5 Januari atau 4 Februari kira-kira dibukain fakturnya? Itu saat penyerahan barang ya. Jadi dibukanya tanggal 5 Januari pada saat mengirim barang atau penyerahan barang ya. Kita lihat tuh. Telepon 5 Januari itu saat penyerahan ya, dibukanya fakturnya tanggal 5. Yang kedua, 13 Februari menerima uang muka 13 Februari menerima pembayaran uang muka dari PT Lumajang. Pengiriman dilakukan 3 selanjutnya. Ini ada uang muka masuk duluan, maka kalau seperti ini dibukain faktur pajaknya adalah pada saat pembayaran dibuka ini tanggal 13 Februari. Ya, kita lihat.
PT Lamajang akan membukakan 3 baru wajib pajak pada saat uang muka ya, seperti itu. Kemudian 22 Maret 20% pembayaran perusahaan PT Lampu Batang ya, menerima 20%, kemudian tanggal 3 April 40%, tanggal 16 April 20%. Dan 21 April sisanya. Nah, kapan dibukain waktu pajak ini? Kalau kita termin ya, kan termin ya, 4 kali termin. Kapan dibukain waktu pajaknya? Itu pada saat terminnya terjadi 22 Maret, 3, 16 April, dan 21 April. Keempat, pajak dibukain waktu pajak ya. Kemudian 30 Mei menerima pesanan Pemkot dari pemerintah ya. Dikirim tanggal 2 Juni, tagihannya tanggal 5, dibayarnya tanggal 17 Juni. Kapan dibukain waktu pajaknya? Apakah tanggal 2, tanggal 5, tanggal 11, atau 17? Maka jawabannya adalah pada tanggal 5 Juni pada saat penagihan. Pada saat ditagih itulah kita bukain waktu pajak ya. Terakhir 1 Juni menerima pesan dari PT Lokon. Klien ini merupakan pelanggan berkala. Nah, ini sering beli ya, tanggal 3, 6, 18, 23 ya, banyak belinya, maka ini boleh digabung. Ya, boleh digabung tanggal di akhir bulan, 31, maksudnya Juli kali ya, Juni, 30 Juni ya, bukan 31 ya. Masa Juni ada 31. Jadi di akhir bulan bukan waktu pajaknya, tapi gabungan ya, ditunggu gitu. Kalau sering terjadi gitu ya. Oke, aspek konfirmasinya. Jadi kalau kita bukain faktur pajak, jangan sekali-kali tidak dilaporkan karena akan ketahuan ya. Sebab si pembeli akan lapor PPN yang menyatakan itu beli barang dari kita. Maka kita kalau nggak lapor akan ketahuan. So, itu yang konfirmasi ya. Pertama, apakah faktur dilaporkan PKP saat PKP sebagai pengeluaran? Nah, ini harus dilaporin. Jadi yang kita pungut, yang kita jual wajib dilaporkan PPN keluarannya ya. Yang kedua, apakah faktur diterbitkan PKP yang telah dikumpulkan? Sudah ada PKP belum nih? Kalau belum PKP berarti tidak sah ya, tidak boleh dikreditkan. Jika apakah faktur diterbitkan terkait PKP, BPKP untuk PPN? Jadi kalau misalkan tidak terbitkan ya nggak sah ya. Harus perhatikan. Kemudian kita lihat sistem kredit ini, kita lihat yang contoh ya. Jadi dalam PP itu kita kenal ada PPN keluaran ya, adalah PPN yang dipungut atas penjualan. Kemudian PPN masukan pada saat pembelian ya, kita dapat PPN masukan. Nanti antara keluaran dan masukan ada selisihnya, itu ada dua kemungkinan, ada kurang bayar dan lebih bayar. Posisi kurang bayar kalau terjadi kalau PPN keluarnya lebih besar ya. Lebih bayar terjadi kalau PPN masukan lebih besar ya. Seperti itu. Mohon maaf, ajan sebentar ya, kita berhenti dulu, break sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita jual barang, maka kita harus mengut namanya PPN keluaran. Oke. Sedangkan kalau kita beli barang, maka dapat PPN dari PKP perusahaan lain, namanya PPN masukan. Nah, statusnya akan ada dua kemungkinan, bisa kurang bayar, bisa lebih bayar, ya. Status kurang bayar terjadi kalau PPN keluarnya lebih besar, ya. Kita harus bayar ke negara. Tetapi kalau lebih bayar, berarti PPN masukannya lebih besar. Kita nggak usah bayar ke negara. Karena kita dipungut lebih banyak ketimbang kita mungut. Maka tidak usah bayar, malah lebih. Dan hati-hati, lebih bayar ini kan kita minta uang kembali ya, dalam bentuk kompensasi ataupun restitusi. Nah, namanya minta uang balik, maka harus diperiksa dulu kan. Nah, ingat PPN itu Dirjen Pajak boleh periksa sebulan, tiap bulannya ya. Jadi kalau menemukan hal ganjil PPN kita boleh periksa bulanan, jadi nggak tahunan ya, kalau itu bulanan. Jadi ini hati-hati ketika kita melaporkan PPN dibayar, sebaiknya hindari. Caranya adalah PPN masukannya jangan sekaligus dikreditkan saat itu juga. Karena ketentuannya PPN itu boleh dikreditkan maksimal 3 bulan. Jadi kalau sekarang beli di November, maka boleh dilaporkan di Desember, di masa November, Desember, Januari. Jadi 3 bulan ya. Jadi kurangin PPN masukannya supaya tidak lebih bayar. Jadi sebaiknya hindari lebih bayar. Ya, caranya seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Contoh ya. Coba saya pengen kalian jawab ini. Terserah siapa aja ya. Ini statusnya apa nih? Nomor 1 sampai 4 ya. Coba nomor 1, September ini kira-kira lebih bayar atau kurang bayar? Siapa yang menjawab? Ada yang bisa jawab nggak? Saya boleh, Pak. Boleh, silakan. Yang satu itu September ya, Pak. Itu Ya, PPN kurang bayar. Kurang bayar karena PPN bulannya lebih besar ya. Betul. Yang Oktober? Ada yang bisa jawab? Boleh, Pak. Boleh, silakan. Yang Oktober itu PPN-nya itu lebih bayar karena PPN masukannya lebih besar. Betul sekali. Lebih bayar ya. Nah, ini hati-hati. Kalau bisa jangan lebih bayar. Mendingan ini PPN masukannya kurangin ya. Jangan bulan ini dilaporkan. Jadi dicicil aja bulan depan lagi gitu ya. Karena umurnya 3 bulan baru rasanya ya. Nomor 3, November. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak, Ya, silakan. kurang bayar, Pak. Karena PPN masukannya itu lebih kecil dari PPN keluarannya. Betul ya. Kurang bayar. Terakhir Desember. Siapa yang bisa jawab? Gina, Pak. Silakan. Itu PPN lebih bayar karena PPN masukannya lebih besar. Betul. Jadi kalian sudah paham semua ya.
mudah sebetulnya kalau ngitung PPN paling mudah lah, nggak ribet kayak pasal 21 ya, paling gampang. Itu jawaban yang kalian tadi jawab ya. Jadi September lebih bayar, September kurang bayar, Oktober lebih bayar, November kurang bayar, dan Desember lebih bayar. Dan ini kalau di Desember itu harus restitusi harusnya ya. Kalau yang Oktober bisa dikompensasi mengurangi bayar pajak di November. Tapi kalau di akhir tahun boleh direstitusi ya. Selama belum diperiksa boleh direstitusi. Diminta uang kembali boleh ya. Makanya kalau kita minta uang balik pasti diperiksa. Nah itu makanya hindarilah status lebih bayar ya, jangan sampai. Jadi kalau nanti kalian kerja di bagian pajak di perusahaan itu harus dipahami ya. Ya sekali-kali kita lapor lebih baik. Tapi kalau misalkan darurat nggak bisa lagi diatur ya sudah terpaksa ya nggak apa-apa, lapor aja lebih baik ya, tidak ada masalah. Kita lanjutkan retur masuk retur ya. Kalau ada retur juga dibukain faktur pajak ya. Soalnya kita jual kembali gitu. Jadi kita kan jual ke si A misalkan. Si A jual ke si B. Si B balikin barang ke si A, maka si B wajib ngeluarin faktur pajak juga. Retur dari keterangannya ya. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi yang mau dibahas ini, kegiatan membangun sendiri. Selanjutnya kita lihat tentang laporannya ya. Ada PPN kegiatan membangun sendiri, namanya PPN membangun sendiri, PMS ya. PPN membangun sendiri atau PMS. Ini maksudnya kalau kita bikin rumah atau bangunan, wah ternyata ini sudah habis waktu berbayarnya ya. Ya, sayang sekali ya, tidak bisa lama-lama, nggak apa-apa ya. Ternyata memang sudah habis waktu kemarin saya beli. Nah, kita lihat. Jadi kalau kita bikin bangunan sendiri, baik itu rumah maupun kantor ya, artinya tidak beli ya, maka ada yang namanya PPN membangun sendiri, yaitu kita menghitung bahan materialnya yang kita beli dan juga tenaga kerjanya. Kita hitung umpama menghabiskan 100 juta membangun rumah. Maka cara hitungnya DPP-nya itu 40%. Ya. Berarti berapa DPP-nya? 40% kali 100 juta adalah 40 juta ya. DPP-nya 40 juta, maka PP-nya 11%. Jadi 11% dari 40 juta itu. Itu cara hitungnya gampang ya. Jadi kita kerjaannya itu menghitung bahan material yang kita beli. Ya. Termasuk upahnya yang diserahkan kepada kontraktor ataupun tukang bangunan ya. Itu. Pertanyaannya Pak, kalau kita tidak lapor gimana? Tidak mau bayar PPN-nya. Kira-kira ketahuan nggak ya? Kalau kita tidak lapor atau tidak bayar PPN membangun sendiri. Ada yang bisa komentar? Kira-kira ketahuan nggak kalau kita tidak mau bayar ataupun tidak lapor PPN membangun sendiri? Padahal kita ada bangun rumah loh. Gitu ya. Bangun kantor 1 miliar. Gede nih ceritanya ya. Amin. Tidak bisa bikin rumah yang 1 miliar, amin. Ada yang bisa jawab? Kira-kira terdetek nggak kalau kita tidak bayar atau tidak lapor? Siapa nih yang bisa jawab nih? Julia tahu? Kenapa? Kira-kira ketahuan nggak Julia? Tadi pertanyaannya gimana Pak? Kita ada bangun rumah 1 miliar ya.
Ceritanya Julia membangun rumah 1 miliar. Tapi tidak mau bayar PPN-nya, apalagi lapor. Kira-kira kedetek nggak? Kita tidak bayar, tidak lapor. Kedetek sama orang pajak maksudnya ya. Kecium nggak kira-kira? Ketahuan Kayaknya nggak itu? bisa nggak sih? Kayaknya bisa deh Pak. Nggak usah bayar. Tapi kayaknya itu bisa ketahuan sama orang pajak dari Jadi akte apa? kepemilikannya. Kepemilikannya. Jadi betul ya. Jadi saya ingatkan itu bisa terjadi kecium oleh orang pajak, ketahuan ya. Karena kita sebelum membangun itu kan kita ngurus apa dulu? IMB kan? Nah, ada surat IMB, izin membangun bangunan, izin mendirikan bangunan itu mesti ada IMB kan? Maka kalau kita ngurus IMB untuk membangun, tetapi tidak ada bayar PPN membangun sendiri, pasti akan kedetek. Dan ini sering terjadi di perusahaan waktu saya bekerja ya. Disengaja, malah perusahaan itu sengaja tidak bayar dulu. Untung-untungan kalau ketahuan bayar, kalau enggak ya berarti beruntung itu kan. Ternyata benar disuratin ya sama orang pajak, disuratin bahwa Anda ada membangun rumah atau membangun kantor ya, seharga 1 miliar tapi belum bayar PPN-nya. Silakan bayar. Seperti itu bunyinya. Oh, kalau itu nggak usah urus IMB, Pak. Ya, nggak usah kita urus IMB biar nggak ketahuan. Bisa aja, ya. Cuma hati-hati, nggak ada IMB bisa rata dengan tanah nanti kalau ketahuan ya. Kayak di puncak banyak villa-villa yang tidak ada IMB-nya diratain dengan tanah, tidak ada izin. Walaupun itu tempat sendiri ya, bangunannya nggak ada izin. Itu pemerintah berhak membongkarnya, ya. Bongkar paksa. Ya kalau nggak ketahuan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau ketahuan ya bayar gitu kan. Itu ya pengertian PPN membangun sendiri. Dan kita tenaga kerjanya kan biasanya menggunakan kontraktor ya, atau kita nggak pakai tukang tapi ada kontraktor khusus ya yang bikin bangunan. Karena kalau udah skala kantor ataupun bangunan mahal kan nggak cukup sama tukangnya. Kalau rumah kita mungkin bisa sama tukang biasa, tapi kalau untuk bangunan kantor itu kan biasanya pakai kontraktor. Nah itu juga ternyata ada kualifikasinya ya, ada yang besar, ada yang menengah, ada yang ringan, ada yang kecil. Itu tarifnya beda ya. Dan kepada mereka dikenai PP 23 ya. Karena jasa membangun karena pasal 23. Kalau untuk kontraktor besar itu bisa 4% ya tarif PP 23. Sedangkan yang kecil hanya 2% tarif PP 23. Jadi untuk PPN membangun sendiri ada 2 jenis pajak. Pertama PPN-nya sendiri dari nilai barang dan tenaga kerja. Yang kedua PP 23 untuk tenaga kerjanya itu harus ada pajaknya juga. Ya, jadi muncul 2 pajak. Oke. Selanjutnya adalah cukup nggak ya waktunya ya? Kalau nggak cukup, saya mau menampilkan video ya, video tentang pelaporan pajak karena waktunya ternyata sudah bukan berbayar, otomatis tidak cukup waktu. Saya akan berikan link untuk video YouTube terkait dengan materi cara pelaporan pajak menggunakan web pajak Go.id ya. Udah saya berikan linknya di chat Zoom ini. Nanti silakan disimak ya. Dan
Kalau misalkan ada pertanyaan boleh tanyakan di WhatsApp group ya. Baik, mohon maaf saya lagi ini karena jumlah ternyata sudah habis berbayarnya. Jadi tidak bisa lama-lama ya. Cukup 1,5 jam ya. 2 materi. Barangkali ada yang bertanyakan dulu silahkan sebelum kita akhiri. Ini jangan lupa absen ya. Saya absen dulu ya. Udah absen belum ya? Pasti terlambat ya. Tadi kan mulainya jam 2 ya. Oh, banyak yang terlambat ya. Oke, saya bacain ya. Amalia ada? Hadir, Pak. Amalia? Ada Tesalonika? Hadir, Pak. Audi? Hadir, Audi Medina? Ada. Nikola Sahala Panjaitan? Oke. Nisa Chandra Diningrum? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Sabila Ajahra? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Aldrik Daparel? Hadir, Pak. Oke. Aulia Nur Jamila? Hadir, Pak. Oke. Julia Asriani? Hadir, Pak. Oke. Anissa Fitri? Hadir, Pak. Oke. Talia? Hadir, Pak. Oke. Astri Diana? Hadir, Pak. Oke. Tiara Nur Cahyani? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Clarissa Putri? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Tito Yudantoro? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Haidar Marwan? Nggak ada ya. Kemudian Naswa Dipa Putri. Naswa ada? Nggak ada ya. Davi Abdillah. Hadir, Pak. Oke. Naswa Sabrina.